Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang sultan Arab bernama Hasan hidup dalam kemewahan tak terbatas berkat perusahaan minyaknya. Ia dikelilingi istana megah, harta berlimpah, dan para pelayan yang selalu melayaninya. Namun, di balik itu semua, ada kekosongan dalam hatinya yang tak pernah terisi. Hingga suatu hari, datang seorang wanita sederhana dari Indonesia bernama Airin yang melamar pekerjaan sebagai pelayan. Kehadiran Airin membawa perubahan besar di istana. Perhatian Sultan Hasan mulai tertuju padanya. Berbeda dari pelayan lainnya. Dari sekadar tatapan, berubah menjadi lamaran yang mengejutkan. Namun jawaban Airin justru membuat Sultan terpukul. Penolakannya melahirkan konflik besar di dalam istana. Pada akhirnya, Airin memilih pergi meninggalkan semua kemewahan dengan kepala tegak. Sementara Sultan Hasan harus menerima kenyataan pahit bahwa kekayaan tidak bisa membeli cinta dan harga diri. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di sebuah negeri Arab yang makmur, berdirilah istana megah bagaikan istana dalam dongeng. Dindingnya menjulang tinggi, berlapis marmer putih dan emas yang berkilauan saat matahari menyinari. Di balik pintu gerbang yang dijaga ketat oleh pasukan berseragam, hiduplah seorang pria bernama Hasan, sultan yang kaya raya sekaligus pengusaha minyak yang sangat disegani. Pada usia 40 tahun, ia sudah memiliki segalanya. Harta yang tidak terhitung, kekuasaan yang luas, dan pengaruh yang besar di mata dunia. Setiap hari mobil-mobil mewah berjajar di pelataran, lampu kristal berkilau di aula, dan aroma parfum mahal menguar di setiap sudut ruangan. Orang-orang mengenalnya sebagai pria yang hidup tanpa kekurangan sedikit pun. Seorang raja modern dengan segala fasilitas dunia di tangannya. Namun di balik semua kemegahan itu, sosok Sultan Hasan menyimpan cerita yang jarang diketahui orang lain. Cerita tentang kesepian, tentang kekosongan, dan tentang hidup yang terus berputar dalam lingkaran pesta tanpa akhir. Setiap pagi, saat matahari baru terbit, istana sudah ramai dengan suara pelayan yang menyiapkan segalanya. Dari sarapan mewah lengkap dengan roti, keju impor, dan kopi terbaik, hingga pakaian sutra yang digantung rapi sesuai jadwal acara harian sang sultan. Hasan tinggal duduk di singgasananya, ditemani musik lembut dari alat tradisional yang dimainkan musisi khusus yang digaji hanya untuk menghiburnya. Para pelayan wanita berbaris dengan senyum manis, menyuguhkan senyum yang terkadang lebih dipaksakan daripada tulus. Mereka berjalan dengan anggun, membawa nampan perak, menghaturkan hormat, seakan hidup mereka hanya untuk memastikan sang sultan merasa nyaman. Bagi banyak orang di luar sana, kehidupan ini terlihat bak surga dunia. Namun bagi mereka yang tinggal di dalam istana, segalanya terasa seperti rutinitas tanpa pilihan. Kemewahan ini adalah hadiah, sekaligus penjara yang membatasi kebebasan jiwa. Sultan Hasan adalah pria yang selalu dikelilingi orang, tetapi jarang sekali ia benar-benar merasakan kebersamaan. Teman-temannya banyak, namun kebanyakan datang karena harta, bukan karena ketulusan. Malam-malam istana berubah menjadi pesta gemerlap, dengan musik keras, meja panjang penuh makanan mahal, dan tawa yang terdengar hingga keluar dinding istana. Para pelayan berkeliling, melayani dengan senyum meski hati mereka lelah. Para tamu menyanjung sultan, menepuk punggungnya, seakan ingin selalu berada di sisinya. Namun ketika pesta usai, saat lampu kristal dimatikan, dan semua orang pulang ke rumah masing-masing, Sultan Hasan kembali sendirian di kamarnya yang luas. Kamar itu mewah, dengan ranjang raksasa dan dinding berlapis emas, tapi hanya menghadirkan kesunyian. Kesunyian yang lebih menusuk daripada teriakan. Kehidupan Hasan bisa dibilang seperti putaran roda yang sama setiap harinya. Pagi dengan kemewahan, siang dengan urusan bisnis minyak yang menghasilkan miliaran, malam dengan pesta yang membakar energi. Tidak ada yang kurang, namun tidak ada yang benar-benar memuaskan hatinya. Kekayaan memang bisa membeli banyak hal, makanan, pakaian, rumah, bahkan penghormatan dari orang lain.
Tapi ada sesuatu yang tidak bisa ia beli, rasa ketenangan yang tulus. Semua yang ia nikmati terasa dangkal, hanya melapisi kekosongan di dalam dirinya. Kadang ia duduk di balkon istana, menatap padang pasir yang luas dan bertanya pada dirinya sendiri, "Untuk apa semua ini?" Pertanyaan itu bergema, namun tidak ada jawaban yang mampu menenangkan hatinya. Begitulah kehidupan Sultan Hasan, megah di mata dunia, namun rapuh dalam kesendirian. Ia adalah simbol kekayaan Arab modern, seorang raja tanpa mahkota, tetapi dengan kuasa yang begitu besar. Orang-orang di luar istana mengaguminya, iri padanya, bahkan bermimpi bisa hidup seperti dirinya. Namun hanya Hasan yang tahu betapa hampa hidupnya di tengah gemerlap itu. Pelayan-pelayan yang tersenyum sebenarnya lelah. Tamu-tamu yang menyanjung sebenarnya hanya ingin bagian dari kekayaannya. Dan sang sultan sendiri, meski setiap hari dikelilingi cahaya lampu dan suara musik, tetap merasakan kegelapan yang diam-diam merayap di hatinya. Inilah awal dari kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah kisah yang kelak dimulai dengan hadirnya seorang wanita asing bernama Airin. Hari itu matahari bersinar terik di atas padang pasir ketika sebuah mobil sederhana berhenti di depan gerbang istana. Dari dalam mobil itu turun seorang wanita muda bernama Airin, pendatang dari Indonesia yang membawa harapan besar di hatinya. Ia melangkah dengan gugup namun penuh keyakinan, karena ia datang untuk melamar pekerjaan sebagai pelayan di istana Sultan Hasan. Dengan pakaian sederhana dan wajah yang masih menunjukkan kelelahan dari perjalanan jauh, Airin mengajukan dirinya tanpa banyak bicara. Ia mengira pekerjaannya kelak hanyalah sekadar membersihkan ruangan, menyiapkan hidangan, atau merapikan keperluan sehari-hari sang sultan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dunia di balik dinding istana begitu berbeda dengan kehidupannya yang dulu. Namun, dalam hati ia berkata, apapun yang terjadi, ia harus kuat demi keluarganya di kampung halaman. Senyum kecil ia paksakan, meski dalam hatinya berkecamuk rasa takut bercampur penasaran. Saat Airin diterima bekerja, ia langsung diperkenalkan pada aturan istana yang begitu ketat. Ia terkejut ketika menyadari bahwa tugasnya jauh melampaui dugaan awal. Tidak ada lagi hijab yang selama ini menjadi identitasnya, karena istana memiliki aturan penampilan tertentu yang harus ia patuhi. Kulitnya yang selama ini tertutup kini terlihat jelas, membuat dirinya merasa asing di hadapan cermin. Para pelayan lain, yang sudah lebih lama bekerja, menyambutnya dengan tatapan beragam. Ada yang ramah, ada yang iri, ada pula yang penuh penilaian. Mereka tahu, ada sesuatu yang berbeda dari kehadiran Airin. Namun Airin menenangkan dirinya, berkata dalam hati bahwa semua ini hanya pekerjaan, bahwa ia hanya perlu bertahan. Meski dalam diam, ia merasa sedang masuk ke dunia yang penuh bayangan dan gemerlap, yang jauh dari kesederhanaan hidupnya dahulu. Hari-hari pertama terasa berat bagi Airin. Ia belajar cara menyajikan kopi dengan sempurna, bagaimana menyiapkan hidangan berlapis piring perak, dan bagaimana berjalan anggun di hadapan sultan tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Setiap gerak-geriknya seakan diperhatikan, bukan hanya oleh pengawas, tapi juga oleh pelayan lain yang terus membicarakan dirinya. Namun, yang paling membuatnya gugup adalah tatapan Sultan Hasan. Berbeda dengan tatapan yang ia berikan pada pelayan lain, sorot mata itu seakan memandang lebih dalam, seakan menyimpan ketertarikan yang tak bisa ia sembunyikan. Setiap kali Airin melintasi aula dengan nampan di tangannya, mata sang sultan selalu mengikuti. Airin berusaha berpura-pura tidak tahu, meski jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia hanya ingin bekerja, tidak lebih. Tapi bayangan perhatian sang sultan sudah mulai menghantuinya. Seiring waktu, perhatian Sultan Hasan pada Airin semakin jelas. Ia sering memanggil Airin secara khusus, meminta dibuatkan kopi oleh tangannya sendiri, meski banyak pelayan lain yang bisa melakukan hal yang sama. Kadang ia melontarkan candaan ringan, kadang ia menyentuh bahunya seolah itu hal biasa. Bagi pelayan lain, ini terlihat sebagai bentuk keistimewaan, dan mereka mulai berbisik-bisik di sudut ruangan. Namun bagi Airin,
Ini menjadi tekanan tersendiri. Ia tidak ingin terlihat berbeda, apalagi menjadi bahan gunjingan di antara teman-temannya. Hatinya mulai diliputi kegelisahan. Bagaimana jika semua ini berujung buruk? Bagaimana jika ia kehilangan pekerjaannya hanya karena tidak bisa menolak atau menerima perhatian sang sultan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya setiap malam sebelum ia terlelap. Namun, di balik kegelisahan itu, Airin juga menyadari bahwa kehidupannya perlahan berubah. Dari seorang wanita sederhana yang terbiasa menutup diri, kini ia hidup di lingkungan yang menuntutnya untuk selalu terlihat anggun, bahkan ketika hatinya penuh keraguan. Dalam keheningan, ia sering menatap foto keluarganya yang ia simpan diam-diam di kamar kecilnya, mencoba mengingat alasan mengapa ia bertahan. Di luar kamar, dunia istana terus berputar dengan pesta, tawa, dan gemerlap yang tak pernah berhenti. Dan di balik semua itu, tatapan Sultan Hasan semakin kuat mengikat langkahnya, membuatnya terjebak di antara dua pilihan, tetap bertahan demi uang, atau melindungi dirinya dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Inilah awal dari pergulatan batin Airin, sebuah kisah yang akan mengubah jalan hidupnya untuk selamanya. Hari-hari Airin di istana semakin terasa berat. Bukan karena pekerjaannya yang rumit, melainkan karena tatapan yang terus mengikuti setiap langkahnya. Sultan Hasan tidak lagi menyembunyikan perhatiannya. Ia bahkan kerap menyebut nama Airin di hadapan pelayan lain. Biarkan Airin yang melakukannya. Begitu sering ia berkata ketika ada tugas sederhana seperti menuangkan kopi atau menyajikan makanan. Kata-kata itu terdengar biasa bagi orang lain. Tetapi bagi Airin, setiap kalimat terasa seperti rantai yang mengikat. Para pelayan mulai berbisik di belakangnya. Sebagian memandang dengan iri, sebagian dengan cemooh, seakan-akan Airin sengaja mencari perhatian. Padahal, dalam hatinya, Airin justru ingin menghilang dari sorotan itu. Ia hanya ingin bekerja seperti pelayan lainnya, tanpa istimewa, tanpa tatapan yang membuat hatinya gelisah. Setiap kali Airin masuk ke aula besar dengan nampan di tangannya, ia merasakan atmosfer berubah. Sultan Hasan sering tersenyum kepadanya. Sebuah senyum yang hangat tetapi juga penuh makna tersembunyi. Kadang ia memanggil Airin lebih dekat hanya untuk menanyakan hal-hal kecil, seperti apakah makanan terasa lezat, atau bagaimana ia menjalani hari. Pertanyaan sederhana itu sebenarnya tidak wajar, karena sang sultan jarang sekali peduli pada kehidupan pribadi pelayannya. Bagi Airin, semua itu terasa janggal, namun ia tidak berani menolak. Ia menjawab seadanya, dengan suara pelan, sambil berharap pembicaraan cepat berakhir. Tapi semakin ia mencoba menjaga jarak, semakin dekat pula Sultan Hasan mendekatkan dirinya. Setiap interaksi kecil menjadi beban besar yang menghantui pikiran Airin hingga malam tiba. Bisikan dan desas-desus di kalangan pelayan pun semakin keras terdengar. Sultan menyukainya, kata seorang pelayan sambil menatap Airin dengan tatapan tajam. Ada pula yang berbisik, kalau terus begini, ia akan menggantikan kita semua. Kalimat-kalimat itu menusuk hati Airin lebih dalam daripada tatapan Sultan sendiri. Ia merasa sendirian, meski dikelilingi banyak orang. Tidak ada yang benar-benar memahami posisinya. Ia tidak pernah meminta perhatian itu, namun ia juga tidak bisa menghentikannya. Terkadang, ia lebih memilih menyendiri di kamarnya setelah selesai bekerja, berusaha menenangkan diri dengan doa dan air mata. Tapi di dalam hatinya, ia sadar, semakin lama, semakin sulit untuk menghindar dari sorotan yang terus diarahkan padanya. Sultan Hasan sendiri semakin berani menunjukkan ketertarikannya. Ia sering memberi pujian di hadapan orang lain, mengatakan betapa cekatan Airin, betapa anggun gerakannya, bahkan memuji kelembutan suaranya. Pujian itu membuat pelayan lain semakin panas hati, sementara Airin hanya bisa menunduk dengan malu bercampur resah. Ada momen ketika Sultan menyentuh tangannya saat ia menyerahkan secangkir kopi. Dan sentuhan singkat itu membuat ruangan seolah berhenti bernafas. Semua mata tertuju pada mereka, membuat Airin merasa seperti burung kecil yang terjebak di dalam sangkar emas.
Ia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Menolak bisa berarti kehilangan pekerjaannya. Menerima berarti mengkhianati prinsip yang ia pegang sejak kecil. Disinilah Airin mulai merasakan pergulatan batin yang sesungguhnya. Malam hari, ketika pesta usai dan istana kembali sunyi, Airin berbaring di ranjang kecilnya sambil memandangi langit-langit. Ia merenung, mengapa kehidupannya harus berubah seperti ini hanya karena ia memilih bekerja di negeri asing. Ia mengingat kembali wajah keluarganya, terutama ibunya yang selalu berkata, "Jangan pernah menjual harga dirimu, apapun yang terjadi." Kata-kata itu terus bergema di kepalanya, memberikan kekuatan sekaligus menambah rasa bersalah setiap kali ia merasa tak berdaya di hadapan Sultan. Di luar kamar, suara langkah para penjaga terdengar berat, seakan mengingatkannya bahwa ia benar-benar terkurung di dunia yang bukan miliknya. Airin tahu, cepat atau lambat, ia harus mengambil keputusan, tetap bertahan dengan segala resiko, atau melepaskan semuanya demi menjaga kehormatan dirinya. Dan ia sadar, pilihan itu akan menentukan arah hidupnya untuk selamanya. Hari itu suasana istana terasa berbeda. Sultan Hasan tampak murung sejak pagi, tidak seperti biasanya yang selalu dikelilingi tawa dan candaan dari para tamu. Ia duduk termenung di ruang kerjanya, memandang keluar jendela besar yang memperlihatkan gurun luas. Semua kemewahan di sekelilingnya mendadak terasa hampa. Pikiran Sultan hanya dipenuhi sosok Airin, pelayan sederhana yang akhir-akhir ini begitu mencuri perhatiannya. Semakin ia mencoba menyingkirkan bayangan itu, semakin kuat wajah Airin muncul dalam benaknya. Ia sadar, perasaannya tidak lagi sekadar ketertarikan sesaat, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Kesendirian yang selama ini menekan jiwanya seolah menemukan jawaban pada sosok Airin. Dari sanalah, lahir keputusan besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia ingin menikahi Airin. Ketika malam tiba, pesta diadakan seperti biasa. Namun kali ini Hasan tampak berbeda. Ia tidak banyak bercanda, tidak banyak tertawa, dan lebih sering menatap Airin yang sibuk melayani para tamu. Pelayan lain mulai menyadari sesuatu akan terjadi, tapi mereka tidak tahu apa. Setelah pesta usai dan para tamu pulang, Sultan memanggil Airin ke ruang pribadinya. Jantung Airin berdegup kencang. Pikirannya dipenuhi rasa takut bercampur penasaran. Ia masuk dengan kepala tertunduk, berusaha tetap tenang di hadapan sang sultan. Hasan menatapnya dengan mata yang penuh kerinduan, lalu mengucapkan kalimat yang membuat Airin terkejut. "Airin, aku ingin kau menjadi istriku." Suara itu tegas, namun di baliknya tersimpan kerentanan seorang pria yang seolah memohon kebahagiaan. Bagi Airin, kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Ia tidak pernah menyangka lamaran sebesar itu akan datang dari seorang sultan yang selama ini ia anggap tidak tersentuh. Ia terdiam, mencoba memahami apakah ia baru saja mendengar sesuatu yang nyata atau hanya hayalan. Namun tatapan Sultan Hasan jelas, penuh kesungguhan, membuat Airin tidak bisa meragukan maksudnya. Dalam hatinya, ia merasakan campuran antara ketakutan, kesedihan, dan kebingungan. Bagaimana mungkin ia menerima lamaran pria yang selama ini hidup dalam kemewahan berlebihan, dikelilingi pesta dan wanita, sedangkan dirinya hanyalah gadis sederhana yang ingin bekerja? Airin tahu, menerima lamaran itu bisa mengubah seluruh hidupnya. Tapi ia juga tahu, itu berarti mengorbankan prinsip yang ia genggam erat sejak kecil. Dengan suara bergetar, Airin akhirnya mengucapkan kata yang mengejutkan sang sultan. Ia menolak. "Maaf, Tuan, tapi aku tidak bisa," ucapnya dengan wajah menunduk. Keheningan menyelimuti ruangan sesaat. Sebelum raut wajah Hasan berubah muram. Ia tidak terbiasa ditolak, apalagi oleh seorang pelayan. Amarah mulai membara di dadanya. Perasaan malu bercampur kecewa membuat nadanya meninggi. "Apakah kau tahu siapa diriku? Semua wanita di luar sana rela menukar segalanya demi lamaran ini," serunya dengan suara bergetar. Airin tetap menunduk, mencoba menahan air mata. Ia tidak berniat merendahkan Sultan, hanya ingin tetap setia pada prinsipnya.
Namun bagi Hasan, penolakan itu adalah penghinaan yang sulit ia terima. Malam itu berakhir dengan ketegangan yang menusuk. Sultan Hasan hampir saja memerintahkan pengawal untuk memecat Airin saat itu juga. Namun ada sesuatu dalam hatinya yang menahannya. Meski marah, ia tidak bisa menyingkirkan rasa cintanya pada Airin. Di sisi lain, Airin keluar dari ruangan itu dengan langkah gemetar, membawa beban berat di hatinya. Pelayan lain menatapnya dengan penuh tanda tanya, tapi ia tidak sanggup menjelaskan apapun. Dalam kamarnya, Airin menangis dalam diam, merenungi keputusan yang telah ia ambil. Ia tahu, penolakannya bisa berakibat buruk bagi dirinya. Tapi ia juga sadar bahwa itu adalah satu-satunya jalan untuk menjaga harga dirinya. Sementara itu, Sultan Hasan duduk termenung di kursinya, merasakan luka yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, kekayaan dan kekuasaan tidak mampu membeli cinta. Sejak malam penolakan itu, suasana di istana berubah drastis. Sultan Hasan yang biasanya penuh wibawa kini sering terlihat murung dan mudah tersulut emosi. Para pelayan menjadi semakin berhati-hati, takut salah bicara atau salah langkah di hadapannya. Namun di balik semua itu, satu hal yang jelas terlihat. Tatapan Hasan kepada Airin tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada amarah, ada kekecewaan, tetapi juga ada kerinduan yang sulit ia sembunyikan. Airin pun semakin tertekan, karena ia harus tetap menjalankan tugasnya meski setiap langkah terasa diawasi. Pelayan lain mulai semakin berani menyindir, mengatakan bahwa Airin telah mempermainkan hati sang sultan. Hati Airin hancur, karena ia tidak pernah menginginkan situasi seperti ini. Ia hanya ingin bekerja dengan tenang, bukan menjadi pusat perhatian yang membakar dirinya. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk bagi Airin. Ia sering dipanggil oleh Sultan hanya untuk hal-hal kecil, seakan Hasan masih ingin menunjukkan kuasa atas dirinya. Namun, di saat yang sama, Hasan juga tidak sanggup melepaskan Airin sepenuhnya. Ada momen ketika ia hampir memerintahkan pengawal untuk mengusir Airin dari istana. Namun sebelum kata-kata itu keluar, ia justru terdiam. Hatinya menolak kehilangan wanita yang begitu berbeda dari semua yang pernah ia kenal. Ia bahkan mencoba merayu dengan cara lain, menawarkan hadiah, perhiasan, bahkan janji gaji yang berlipat ganda. Semua itu ia lakukan bukan hanya karena ia terbiasa membeli apa yang diinginkannya, tetapi karena hatinya benar-benar takut kehilangan Airin. Namun setiap kali tawaran itu datang, Airin hanya tersenyum tipis, lalu berkata lirih, "Maaf, Tuan, aku tidak bisa." Kata-kata sederhana itu semakin menusuk hati Sultan, membuatnya merasa kecil di hadapan seorang pelayan sederhana. Dalam diam, Airin mulai menyiapkan langkahnya. Ia tahu bahwa bertahan lebih lama hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Ia menuliskan surat singkat untuk keluarganya, menceritakan bahwa sebentar lagi ia akan pulang dengan membawa rezeki yang cukup besar. Malam itu, ia berkemas perlahan di kamarnya, memasukkan pakaian sederhana dan foto keluarganya yang selalu ia simpan di bawah bantal. Setiap lipatan kain terasa berat, seakan menjadi simbol dari keputusan besar yang ia ambil. Pelayan lain yang melihatnya hanya bisa berbisik, sebagian merasa lega, sebagian lagi menyimpan rasa iri yang lebih dalam. Airin sadar, keputusannya akan meninggalkan jejak yang besar di istana, terutama di hati Sultan Hasan. Namun ia tetap melangkah, karena ia tahu, kebebasan dan harga diri lebih berharga daripada kemewahan yang mengikat. Ketika pagi tiba, Airin berdiri di depan Sultan Hasan untuk terakhir kalinya. Wajahnya tenang, meski hatinya bergetar hebat. Hasan menatapnya dengan mata yang penuh luka, seakan tidak percaya bahwa wanita itu benar-benar akan pergi. "Jangan tinggalkan aku, Airin. Aku akan memberimu gaji berkali-kali lipat. Apapun yang kau minta akan kupenuhi," ucapnya dengan suara parau, penuh rasa putus asa. Namun Airin hanya menunduk dan menjawab lembut, "Aku tidak bisa tinggal di sini, Tuan. Kehidupan ini bukan untukku."
Jawaban itu membuat dada Hasan serasa dihantam ribuan batu. Ia, seorang sultan yang memiliki segalanya, kini dipaksa menerima kenyataan pahit. Tidak semua hal bisa ia genggam, tidak semua orang bisa ia beli. Dengan langkah mantap, Airin meninggalkan istana megah yang pernah menjadi saksi kebimbangannya. Ia keluar melewati gerbang besar, membawa koper sederhana dan tabungan hasil kerja kerasnya. Meski hatinya sedih, ada rasa lega yang menyelimuti, karena ia berhasil mempertahankan harga diri dan prinsipnya. Dari balkon istana, Sultan Hasan berdiri diam, menatap sosok Airin yang semakin menjauh hingga akhirnya hilang dari pandangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kekalahan yang sesungguhnya, bukan dalam bisnis, bukan dalam perang, melainkan dalam urusan hati. Dan saat itulah ia menyadari bahwa semua kemewahan yang ia miliki tidak ada artinya tanpa cinta yang tulus. Sementara Airin, dengan langkahnya yang sederhana, melangkah menuju kehidupan baru, membawa pelajaran berharga bahwa kebebasan dan kehormatan jauh lebih berharga daripada emas dan istana.